Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Zarnihutami, merupakan seorang mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar. Baiklah, pada mata kuliah Etika Profesi Kependidikan ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap profesional keguruan, yang mana pembahasan pertama kita yaitu mengenai pengertian sikap profesional, yang kedua ada ciri-ciri sikap profesional, yang ketiga sasaran sikap profesional terhadap perundang-undangan, dan yang keempat yaitu ada sasaran sikap profesional terhadap organisasi profesi. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian sikap profesional, yang mana sikap guru yang profesional adalah suatu kepribadian atau respon yang menggambarkan kecenderungan untuk bereaksi sebagai seorang guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran yang ahli dalam menyampaikannya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu ada ciri-ciri sikap profesional. Di sini saya akan membahas 8 ciri-ciri sikap profesional. Yang pertama yaitu mempunyai keterampilan yang sangat tinggi di bidang tertentu. Yang kedua, mempunyai ilmu serta pengalaman yang luas. Yang ketiga yaitu ada seseorang yang profesional akan berorientasi kepada masa depan. Yang keempat, memiliki sikap yang cenderung mandiri. Yang kelima, ada pemikiran terbuka. Yang keenam, memiliki integritas. Yang ketujuh, komitmen yang tinggi untuk terus menjaga kualitasnya. Dan yang kedelapan, seorang guru mampu memotivasi baik diri sendiri maupun orang di sekitarnya. Baik, kita lanjut yaitu mengenai materi sasaran sikap profesional terhadap perundang-undangan, yang mana pada butir 9 Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijaksanaan pendidikan di negara kita dipegang oleh pemerintah. Dalam hal ini Departemen Pendidikan Kebudayaan dalam rangka pengembangan di bidang pendidikan di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan ketentuan dan peraturan-peraturan yang merupakan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh aparatnya, meliputi antara lain ada pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar antara lain dengan melalui kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai materi sasaran sikap profesional terhadap organisasi profesi, yang mana di sini guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan atau pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peran organisasi profesi sebagai wadah dan sasaran pengabdian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi profesi guru. Yang pertama materi kita ada yaitu mengenai pengertian organisasi profesi guru. Yang kedua, tujuan organisasi profesi seorang guru. Yang ketiga, ada jenis-jenis organisasi profesi guru. Dan yang keempat itu ada fungsi dari organisasi profesi guru. Baik, kita lanjut yaitu kita akan mempelajari mengenai pengertian organisasi profesi guru, yang mana organisasi profesi guru ini adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik. Jadi itulah pengertian dari organisasi profesi dari guru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan organisasi profesi guru, yang mana organisasi profesi keguruan mempunyai tujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat. Dan dalam
PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan, yang mana pertama yaitu ada karir, kemampuan, kewenangan profesional, ada martabat, dan yang kelima kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan visinya di sini secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Lanjut, kita akan membahas mengenai jenis-jenis organisasi profesi guru. Yang pertama dari jenis-jenis organisasi profesi guru ini ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yang mana di sini saya akan membahas yaitu PGRI ini lahir pada 25 November 1945. Dan yang kedua ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP, yang mana MGMP ini merupakan suatu wadah, asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi. Lanjut, yaitu yang ketiga ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI, yang mana ISPI di sini merupakan sebuah organisasi yang lahir pada tahun 1960-an, yang pada awalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta Kongres yang pertama di Jakarta itu 17 sampai 19 Mei pada tahun 1984. Dan yang terakhir yaitu ada jenisnya kelompok kerja guru yang dinamakan dengan KKG. Yang mana KKG di sini sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajarannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi organisasi profesi guru. Yang pertama fungsi pemersatu, yang mana fungsi pemersatu ini adalah dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi. Baik, kita lanjut mengenai fungsi organisasi profesi guru, yang mana di sini ada dua fungsi. Yang pertama ada fungsi pemersatu dan yang kedua ada fungsi peningkatan kemampuan profesional. Baik, kita akan membahas fungsi yang pertama yaitu fungsi pemersatu. Di sini fungsi pemersatu ini adalah dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi. Ada yang bersifat sosial, politik ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai, namun umumnya dilatar belakangi oleh dua motif, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Baik, yang kedua yaitu ada fungsi peningkatan kemampuan profesional, yang mana fungsi kedua dari organisasi kependidikan ini merupakan suatu yang meningkatkan kemampuan profesional, pengembangan profesi kependidikan. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam Perundang-Undangan Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Bahkan dalam UU SPN tahun 1989 yang mana terdapat pada pasal 3 ayat 4 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa.
Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.